Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul kedisiplinan peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian disiplin. Disiplin berasal dari kata disiple yang berarti melatih atau mengajar. Dalam definisi lain, disiplin yaitu melatih melalui pengajaran atau melalui pelatihan. Dalam arti luas, disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditujukan untuk peserta didik agar mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan yang mereka ingin tujukan kepada lingkungannya. Dan dengan adanya kedisiplinan ini, maka peserta didik akan mematuhi dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan. Kemudian tujuan dari kedisiplinan peserta didik itu sendiri yaitu agar dapat mengatur dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri sehingga menjadi pribadi yang terarah, tidak ketergantungan kepada orang lain dan dapat mengikuti segala peraturan. C. Fungsi kedisiplinan. Menurut Singgah Gurnarsa berpendapat bahwa fungsi utama dari kedisiplinan adalah untuk mengajarkan bagaimana mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan mematuhi peraturan yang ada. Sedangkan fungsi kedisiplinan menurut Tulus yang pertama yaitu menata kehidupan bersama, yang kedua yaitu membangun kepribadian, yang ketiga yaitu melatih kepribadian, sikap, perilaku, dan pola kehidupan yang baik. D. Jenis-jenis kedisiplinan. Menurut Oteng Sutrisno, disiplin dibagi menjadi dua, yaitu disiplin positif dan disiplin negatif. Disiplin positif merupakan suatu sikap dan iklim organisasi yang setiap anggotanya mematuhi aturan-aturan tersebut atas kemauan dirinya sendiri. Sedangkan disiplin negatif adalah suatu keadaan disiplin yang dilakukan atas dasar hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang mematuhi perintah tersebut. Selanjutnya, Imron juga berpendapat bahwa jenis kedisiplinan itu ada 3, yaitu disiplin dalam perspektif otoritarian, yang kedua yaitu disiplin dalam perspektif permisif, yang ketiga yaitu disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali. Bentuk-bentuk kedisiplinan. Dalam konteks pembelajaran di sekolah ada beberapa bentuk kedisiplinan, yaitu 1. Hadir di kelas tepat waktu. Kedisiplinan hadir di ruang kelas pada waktu akan memacu kesuksesan dalam belajar. 2. Tata pergaulan di sekolah. Sikap untuk berdisiplin dalam tata pergaulan di sekolah ini dapat diterapkan salah satunya dengan saling menghormati. 3. Mengikuti kegiatan kulikuler atau ekstrakurikuler. Kegiatan kulikuler para peserta didik yang dibina melalui pemahaman, kesetiaan, dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Watak dan kepribadian yang berbudi pekerti luhur, kesadaran berbangsa dan bernegara, keterampilan dan kemandirian. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan beberapa program yang ada di sekolahan. Dalam kegiatan ini, peserta didik di sekolah juga dituntut berdisiplin atau aktif saat mengikutinya, dengan memberikan potensi yang mereka miliki, baik bersifat fisik, mental, emosional, dan letak intelektual. 4. Belajar di rumah. Dengan kedisiplinan belajar di rumah, peserta didik akan menguasai pelajaran yang telah dipelajari dan lebih siap untuk menghadapi pelajaran yang akan dihadapinya. F. Teknik pembinaan disiplin siswa. Kedisiplinan penting untuk membentuk dan membangun disiplin peserta didik yang berdasarkan kepada kesadaran, ketaatan, kepatuhan dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 3. Jenis teknik pembinaan disiplin.
kelas diantaranya yaitu 1. Teknik interkontrol, yaitu teknik yang diajukan untuk membutuhkan kesadaran terhadap tata tertib dan pada akhirnya kesadaran disiplin itu tumbuh sendiri di dalam diri peserta didik. Kunci sukses penerapan teknik ini ada pada kedisiplinan guru, mulai dari disiplin mengajar, disiplin waktu, dan lain-lain. Guru sebagai manajer kelas tidak akan berhasil mendisiplinkan anak didiknya apabila dalam kelas guru sendiri tidak disiplin. 2. Teknik eksternal kontrol, yaitu mengendalikan diri dari luar berupa bimbingan atau penyuluhan. Teknik disiplin ini lebih condong dalam pengawasan yang lebih ketat dan dibutuhkan hukuman di setiap pelanggaran. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Hukuman untuk peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas, sedangkan hadiah diberikan kepada peserta didik yang disiplin di dalam kelas. 3. Teknik komparatif kontrol, yaitu teknik pembinaan kelas oleh guru dilakukan dengan bekerja sama dengan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas agar terwujud tujuan kelas dan guru peserta didik bisa membuat kontrak perjanjian yang berisi peraturan-peraturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama-sama, dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan bersama. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ke-G, yaitu upaya meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Kedisiplinan menjadi syarat terbentuknya kepribadian yang unggul dan sukses, dan dengan kedisiplinan akan terbentuknya lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan dan proses pendidikan. Kedisiplinan peserta didik dapat tercapai jika iklim sekolah juga menunjukkan disiplin. Menurut Eka Prihatin, kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam membentuk disiplin sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penjagaan. Maka dari itu, untuk mewujudkan kedisiplinan perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan sekolah, antara lain merencanakan kedisiplinan sekolah, dan yang kedua melaksanakan peraturan kedisiplinan agar terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menggerakkan peraturan kedisiplinan, dan yang keempat melaksanakan evaluasi peraturan kedisiplinan. Dari keempat poin itu ada langkah-langkahnya, dan langkah-langkahnya itu bisa dibaca sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu dampak dari kedisiplinan peserta didik. Kedisiplinan mengharuskan adanya pengendalian terhadap tingkah laku dan penguasaan diri seorang yang sangat berpengaruh pada pembentukan sikap dan perilaku. Kedisiplinan juga mempunyai prasyarat terbentuknya kedisiplinan yang unggul dan sukses. Menurut Brazelton, beberapa manfaat yang dapat diraih berkat kedisiplinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian diri dari bersikap. Yang kedua, mengenali perasaan diri. Yang ketiga, membayangkan perasaan orang lain. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa keadilan dan motivasi untuk berlaku adil kepada semua orang. Dan yang kelima, mendahulukan kepentingan orang lain, merasa bahagia ketika memberi, bahkan rela berkorban untuk orang lain. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penerapan kedisiplinan bagi peserta didik yaitu memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan, berorientasi sukses, mampu mengendalikan diri, mampu menjadi teladan, berani, jujur, konsisten dalam menjalankan peraturan, mempunyai hubungan yang baik dengan lingkungan, dan mampu mengevaluasi dirinya sendiri.